Kemudian apabila diberikan eh, apa misalnya untuk 5 hari, Mhm. terus minum 2 hari, udah sembuh Iya, gitu. iya, iya, sering begitu, betul, betul, betul. Udahlah, simpan dulu. Ketika kita sakit kemudian ke dokter dan mendapat resep antibiotik, apa yang harus kita lakukan dengan si antibiotik itu? Nah, ini benar kata Mas Daniel nih. Kita lakukan apa yang bisa Mhm, kita kontrol mhm, dengan cara, yaitu tadi, yang pertama, mhm. jangan sampai kita sakit. Tapi kalau udah Oke. terlanjur sakit, jangan sampai kita salah gitu Mhm. mengkonsumsi antibiotiknya. Jangan pernah meminta antibiotik kalau dokter sudah memutuskan ini Tidak. belum perlu. Kan pasien suka gitu. Bagus. Dok, kok nggak dikasih antibiotik daripada saya bolak-balik? Dalam hati, nanti ongkosnya 2 kali gitu kan. Oh, iya benar. Udahlah dok, kasih aja lah biar cepet sembuh gitu. Mhm, Ini mhm. besok mau ulangan gitu anak saya Iya, gitu kan. benar, benar. Dok, besok saya mau ke luar negeri. Nanti kalau saya sakit gak bisa pergi gitu kan. Macam-macam Ya, alasan-alasan ya. pasien untuk memaksa dalam tanda kutip dokternya untuk memberikan resep antibiotik. Tolong jangan melakukan itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah apabila memang diberikan antibiotik, Mhm. recheck lagi apakah dosisnya tepat, apakah frekuensi minum obatnya tepat, apakah durasinya tepat, boleh dengan cara bertanya kepada dokternya, Hmm. apa apa ya namanya, nanya sekali lagi Ya, gitu, ya, ya. meyakinkan diri Konfirmasi ya. kepada dokternya, konfirmasi lagi kepada dokternya, bisa juga konfirmasi ke apotekernya, Mhm. dan kalau memang sudah diberikan untuk selama misalnya 5 hari, tepat dihabiskan 5 hari. Kalau sehari 3 kali 1, jangan nawar, 2 kali aja lah, gitu kan. Oke. Ya lupa gitu kan. Iya. Buru-buru tadi pagi dok, Mhm. boro-boro obat, sarapan aja nggak sempet gitu. Mandi aja 4 kali 6, muka doang Muka gitu. doang ya kan? Ya. Jadi tolong dihabiskan, diminum sesuai dengan anjuran minum, jangan Mhm, ditawar-tawar. mhm, Apabila skip 1 dos, tanyakan kepada dokternya karena biasanya dia ada, kalau misalnya 3 kali 1, mhm. misalnya pagi dia lupa, kalau bisa kejar ketika sebelum siang, kejar minumnya, kemudian dijarakin lagi, diatur jamnya gitu. Itu bisa didiskusikan dengan farmasi, Mhm, dengan apotekernya, mhm. atau bisa didiskusikan dengan dokternya. Kemudian apabila diberikan eh, apa misalnya untuk 5 hari, Mhm. terus minum 2 hari, udah sembuh Iya, gitu. iya, iya, sering begitu, betul, betul, betul. Udahlah, simpan dulu. Siapa tahu nanti minggu depan sakit lagi atau bulan depan sakit lagi, biar ngirit gitu Mhm, kan. mhm. Biar nggak usah repot ngantri ke dokter gitu. Simpen aja buat Heeh. nanti kalau sakit gitu. Jangan. Karena banyak yang nanya, kenapa sih nggak boleh? Kan udah sembuh, Iya, benar. ya kan? Mhm. Nah, sebetulnya yang udah hilang itu gejalanya. Karena si kuman itu, si bakteri, kalau bikin sakit tuh keroyokan. Kalau cuma sebiji Oh, kumannya, jarang dia bikin sakit. oke. Jadi dia harus jumlahnya cukup banyak untuk menimbulkan penyakit. Jadi Ya, jangan heran kalau misalnya ada orang yang sama-sama jajan di uh, apa kaki lima gitu ya, ya, ya. apa uh, amigos agak-agak minggir got Agak-agak sedikit minggir. gitu kan, Iya, iya benar. atau agak-agak minggir got banyak gitu. Ada orang yang sakit, ada yang enggak. Mhm. Padahal makanannya sama, Sama. abangnya sama, jenis Mhm, makanannya sama, mhm, semuanya sama gitu. Kenapa di sakit gua enggak gitu mhm. kan? Bisa aja jumlah kuman, jumlah bakteri yang masuk di orang tersebut sedikit, di Anda banyak misalnya. Atau bisa aja daya tahan tubuh dia lebih baik, ada daya tahan tubuhnya buruk gitu. Mhm, Jadi banyak mhm, faktornya. Nah, kalau bakterinya sedikit, ya kita nggak sakit. Kalau bakterinya banyak, kita sakit. mhm. Tadi kita lagi ngomong apa ya? Sampai lupa. Ngomong itu cara minumnya, dokter. Oh ya, Heeh. kenapa nggak boleh apa disisain? Mhm, Jadi ketika bakterinya itu dikasih antibiotik, tentu yang misalnya dari jumlahnya 1 kompi, misalnya mhm, satu RW misalnya bakterinya, terus dengan antibiotik dia jadi tinggal 5 RT, mhm. tinggal sedikit Ya, gitu. ya. Nah, tapi karena dia jumlahnya udah tinggal 5 RT, dia relatif tidak bisa menimbulkan gejala yang mengganggu. Jadi kalau misalnya Oh, I batuk, mungkin batuknya udah mulai see. rendah Ya, gitu. ya, ya. Karena dia dalam keadaan jumlah yang sedikit, dia Mhm. tidak bisa menimbulkan banyak gejala yang mengganggu. Tapi masih Tapi dia ada. masih ada. Oh. Nah, yang 5 RT ini, kalau misalnya diberhentiin antibiotiknya, maka
si bakteri-bakteri ini belajar. Oh, berarti lain kali nih kalau kita menyerang, kita bakalan misalnya nih, kita ditembak pakai peluru kosong misalnya, Hmm. peluru karet. Nah, dia belajar lah. Kalau gitu kita harus pakai perisai misalnya. Ayo kita bikin perisai. Nah, Ya, si ya. bakterinya jadi belajar. Terus besoknya lagi dikasih lagi apa karena dia sakit lagi, bakteri yang sama masih di dalam tubuh dia karena belum habis, dia sakit lagi, dikasih lagi antibiotik, orangnya nggak ngabisin lagi, si bakterinya belajar lagi trik yang lain. Oh, ternyata gue disemprot sama air misalnya. Mari kita bangun rumah yang kedap air Ya, ya. misalnya gitu ya. Jadi si bakteri mengembangkan berbagai mekanisme untuk melindungi dirinya sendiri, entah mengubah dinding luarnya, entah memompa antibiotik yang keluar, entah dia mengubah pintu masuknya sehingga antibiotik lama-lama nggak mempan.